Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rika Yulianti. Di sini saya akan bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Boleh? Pertanyaan yang pertama Bu, apakah di sekolah sering terjadi kesalahpahaman terhadap BK? Jadi bagaimana tanggapan Ibu terhadap masalah tersebut? Benar sekali. Kesalahpahaman yang sering terjadi itu adalah anak-anak atau siswa beranggapan kalau BK ini atau bimbingan konseling itu dikhususkan untuk anak-anak yang bermasalah, dan guru BK itu tugasnya adalah menangani anak-anak yang bermasalah saja. Bagaimana cara Ibu di SMA Negeri 1 Kecamatan 22 mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, kami guru-guru yang ada di sekolah itu mensosialisasikan kepada anak bahwasannya guru BK itu tugasnya tidak hanya untuk melayani anak-anak yang bermasalah saja, tetapi guru BK itu bisa dijadikan tempat curhat, baik itu curhat tentang lingkungan keadaan yang ada di lingkungan kelasnya, sekolah, rumah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Juga guru BK ini bisa sebagai tempat untuk anak-anak berkonsultasi tentang langkah pendidikan selanjutnya. Setelah menyelesaikan dari sekarang bagian anak kelas 12, setelah menyelesaikan pendidikannya, maka dia akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dan tugas guru BK itu adalah untuk mensosialisasikan kemana anak ini bisa menyalurkan bakatnya. Bisa jadi anak ini adalah anak yang berpotensi di bidang olahraga. Lalu ketika dia konsultasi kepada guru BK, itu kita bisa mengarahkannya langsung ke sana. Tetapi anak yang tidak menyadari potensinya, itu bisa jadi dia nanti salah memilih jurusan. Akhirnya nanti ketika kuliah, perkuliahannya tidak dari hati. Jadi banyak anak-anak tuh yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana penerapan azas-azas BK seperti azas kerahasiaan? Dalam BK itu sebenarnya tidak hanya azas-azas kerahasiaan saja, tapi banyak azas yang lain seperti kesukarelaan, keterbukaan, dan ada beberapa lagi. Tetapi kenapa azas kerahasiaan ini yang sering ditanyakan oleh orang? Karena azas kerahasiaan ini adalah azas yang paling penting dalam BK. Ketika siswa itu ingin berkonsultasi, dia itu takut untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka beranggapan nanti setelah mereka cerita kepada guru BK, maka akan banyak guru, baik itu guru yang lain akan tahu, teman-temannya akan tahu. Jadi mereka takut untuk bercerita. Ketika guru BK bisa menjelaskan kepada anak bahwasanya guru BK ini bisa menjamin kerahasiaannya, maka anak itu tanpa kita minta pun dia akan bercerita dengan sendirinya. Apakah guru-guru BK di SMA Negeri 1 Kecamatan 22 sangat menerapkan azas kerahasiaan tersebut, Bu? Kami di sini itu sangat menjaga kerahasiaan anak, atau kami sangat menjunjung tinggi azas kerahasiaan ini, karena anak itu dia akan mempercayakan masalahnya kepada kita. Ketika dia tidak percaya kepada kita, nanti dia akan menyimpan masalahnya sendiri, dan itu akan sangat berbahaya ketika itu semakin larut dalam diri anak. Jadi ketika dia beranggapan bahwa guru itu bisa menjaga kerahasiaan apa yang diceritakannya, dan guru bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada, dia akan bercerita walaupun tidak diminta. Dia akan cerita langsung apa permasalahannya, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi tidak ada anak-anak ini adalah anak-anak yang SMA ya, itu adalah anak-anak dalam masa mencari jati diri. Jadi akan banyak hal-hal yang perlu untuk mereka ketahui, dan mereka perlu tempat untuk berbagi masalahnya. Jadi ketika dia sudah merasa yakin dengan kita, ketika kita bisa menjaga rahasianya, maka dia akan merasa aman untuk bercerita. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu tadi. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu.